Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Nurhalifa dari BKI semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, sebab akibat, dan solusi KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, pada mata kuliah Patologi Sosial yang diampu oleh Ibu Amalia Irvani. KKN adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat. Korupsi berasal dari bahasa Latin yang disebut corruption, yang memiliki banyak makna seperti busuk, merusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyuap. Korupsi sendiri suatu tindakan pejabat publik, baik politisi, pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya, mengambil atau mengakali hak milik orang lain demi kepentingan sepihak, sehingga dapat merugikan banyak kalangan masyarakat. Kemudian kolusi adalah suatu perbuatan yang tidak jujur atau kecurangan dalam melakukan kesepakatan khusus secara diam-diam atau tersembunyi dengan melakukan penyuapan sebagai pelancar agar segala urusan bisa berjalan lancar. Sedangkan nepotisme berasal dari kata nepos yang berarti keponakan atau cucu. Jadi, nepotisme adalah sikap pilih kasih dengan lebih mementingkan anak, kerabat, atau orang terdekat dengan segala urusan, dengan tidak memandang nilai atau kemampuan seseorang yang tidak dekat dengannya. Sejarah perkembangan korupsi di Indonesia di era sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka itu sudah banyak diwarnai oleh budaya tradisi korupsi, yaitu dengan perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari, Majapahit, Demak, dan Banten. Kebiasaan mengambil upeti ini dari rakyat kecil dilakukan oleh Raja Jawa, yang kemudian ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara. Budaya yang sangat tertutup dan penuh kedaulatan tersebut turut menyuburkan budaya korupsi di Indonesia, seperti kebiasaan mengambil pajak dari rakyat. Kemudian di era pasca kemerdekaan, di bawah kepemimpinan Soekarno, sudah tercatat 2 kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi oleh Panitia Retoling Aparatur Negara yang dipimpin oleh Abdul Haris Nasution. Kemudian pada tahun 1963, melalui keputusan Presiden nomor 275, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan dengan membentuk lembaga yang bertugas meneruskan kasus korupsi di meja pengadilan yang dikenal dengan Operasi Budi. Dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan, kurang lebih sekitar 11 miliar, yang merupakan jumlah cukup signifikan dan dianggap mengganggu prestise presiden. Akhirnya Operasi Budi tersebut dihentikan. Sedangkan sejarah korupsi di Indonesia pada era Orde Baru. Pada pidato kenegaraan di depan anggota DPR pada tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi. Kemudian di tahun 1970, banyak mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa terkait ketidakseriusan Soeharto dalam memberantas korupsi tersebut. Awalnya, protes tersebut tidak mendapat tanggapan. Namun, akhirnya Soeharto membentuk Komite 4 yang beranggotakan Profesor Johannes I.J. Kasimo, M.R. Wilopo, dan A. Cokro Aminoto. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, maka dibentuklah Opstip atau Operasi Tertib dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Yang terakhir, pada era reformasi, korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan pemerintah di masa Orde Baru. Sedangkan di masa era reformasi ini, hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkit korupsi yang sangat ganas. Kemudian, Presiden B.J. Habibie pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan berbagai komisi seperti KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau TGPTPK. Namun,
Di tengah semangat yang menggebu tersebut untuk memberantas korupsi dari anggota tim melalui judicial review MA atau Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Setelah TGPTPK itu dibubarkan, maka dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melebur masuk ke dalam KPK. Artinya, KPK lah lembaga pemberantas korupsi terbaru sampai saat ini. Selanjutnya, sebab akibat KKN di Indonesia. Sebab timbulnya korupsi KKN dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dari faktor aspek individu pelaku sendiri, kemudian dari faktor aspek organisasi, dan dari faktor aspek tempat individu dan organisasi berada. Pada aspek individu pelaku ini, faktor yang mempengaruhi sebab timbulnya korupsi yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, sifat malas atau tidak mau bekerja, dan ajaran agama yang kurang diterapkan. Sedangkan dari aspek organisasi sendiri, sebab timbulnya korupsi antara lain kurangnya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, dan manajemen cenderung menutup korupsi di organisasi. Sedangkan dari aspek tempat individu dan organisasi berada, sebab timbulnya korupsi yaitu nilai masyarakat kondusif untuk melakukan korupsi. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas, serta aspek peraturan undang-undang korupsi yang mudah timbul karena adanya kelemahan di dalamnya. Adapun akibat dari tindak pidana korupsi tersebut berupa yang pertama ada korupsi mendelegitimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang. Yang kedua, korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik dan menafikan the rule of law. Yang ketiga, korupsi meniadakan sistem promosi dan hukuman yang berdasarkan kinerja karena hubungan patron silent dan nepotisme. Yang keempat, korupsi mengakibatkan proyek pembangunan dan fasilitas umum menjadi rendah. Yang kelima, korupsi mengakibatkan sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif. Korupsi yang sistematik itu juga dapat menyebabkan biaya ekonomi tinggi oleh penyimpangan intensif, biaya politik oleh penjarahan atau pengangsiran terhadap suatu lembaga publik, dan biaya sosial oleh pembagian kesejahteraan dan pembagian kekuasaan yang tidak semestinya. Solusi penanggulangan KKN yaitu kita dapat memperkuat keimanan dan budaya malu, sistem penggajian yang layak untuk para pegawai, pembuatan sistem birokrasi dan hukum yang anti korupsi dan anti kolusi. Misalnya hukum yang melarang pemberian suap ataupun hadiah, perhitungan kekayaan pejabat dan pembuktian terbalik. Hukuman yang berat bagi orang yang melakukan korupsi. Orang yang melakukan korupsi sendiri disebut dengan koruptor. Penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Misalnya, orang yang melakukan korupsi, baik itu kaya ataupun tidak, maka harus mendapatkan hukuman yang setimpal dan hukuman yang setara. Kemudian teladan bagi para pemimpin, kesadaran kolektif dan kontrol publik. Bagi masyarakat, wajib mengenali jenis-jenis korupsi. Strategi jangka pendek dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Kemudian strategi jangka menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Yang terakhir ada strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.